Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita akan melakukan pelayanan kita, melakukan tugas kita. Kami mengajak saudara semuanya untuk datang kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita saat ini diambil dari Mazmur 67, 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mari kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di tempat yang maha tinggi, kami siap diberkati Bapa. Kami siap. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami percaya waktu-Mu, waktu yang terbaik. Saat ini Bapa, kami siap diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, melalui puji-pujian yang telah kami pujikan. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus bagaikan gembala, terus pimpin kita semuanya. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus
Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami mau dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami mau dengar. Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela, kasih-Mu dikaruniakan, hati kami kan lega. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami tengadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami tengadah. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengawali bulan yang baru ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Engkau, dan mengucap syukur untuk bulan Juni yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Dan ketika kami memasuki bulan Juli, maka kami meyakini penyertaan-Mu terjadi atas setiap kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong dan memimpin kami ketika kami bersama hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, Tuhan memakai pekerjaan kita sebagai alat pertumbuhan iman. Tuhan memakai pekerjaan kita sebagai alat pertumbuhan iman. Yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 yang mengatakan, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Dalam kedekatannya, Tuhan tahu persis apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang sedang kita alami. Dalam kedekatannya menyatakan kehadirannya dalam seluruh dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya atas tempat di mana kita bekerja dan atas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Dinamika, tantangan, persoalan, kesulitan yang terjadi dalam pekerjaan sesungguhnya tidak terjadi secara kebetulan. Namun di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, yang mana semuanya itu sesungguhnya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kebaikan seperti apakah yang ditimbulkan
bagi kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, dan kesulitan dalam menjalani pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ada 3 kebaikan yang kita terima dari Tuhan melalui kesulitan dan tantangan yang terjadi atas pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan pertama yang kita terima, kita dibentuk untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Jadi melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dibentuk supaya melalui pekerjaan tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Kita bekerja untuk Allah dan kemuliaannya, dan kita harus memuliakan Allah dalam segala hal atas apa yang kita lakukan. Jadi mari kita melihat bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk memuliakan namanya. Lalu kebaikan yang kedua yang kita terima dari Tuhan adalah dibentuk untuk menjadi pekerja yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Jadi Tuhan sedang mempertangguh kita, Tuhan sedang memperkuat kita, menjadikan kita tangguh, menjadikan kita kuat melalui berbagai macam tantangan dan kesulitan yang diizinkan terjadi dalam pekerjaan kita. Dan itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pekerja-pekerja yang kuat, pekerja-pekerja yang tangguh, pekerja-pekerja yang tidak mudah menyerah, pekerja-pekerja yang mampu bertahan dalam setiap keadaan dan berkemenangan atas setiap tantangan dan juga kesulitan. Lalu kebaikan yang ketiga yang kita terima dari Tuhan, yaitu kita dibentuk untuk percaya dalam melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan yang rasanya tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Jadi kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Ketika kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan, maka kita akan mampu melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi kita dibentuk, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita punya kepercayaan diri yang penuh di dalam Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi berdasarkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, berdasarkan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita, kita mampu menembus segala sesuatu, kita mampu menerobos segala sesuatu, yang itu semuanya kembali kepada berkat yang pertama, kebaikan yang pertama, supaya namanya dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itulah 3 kebaikan Tuhan yang kita terima, yang itu menjadi alat sebagai pertumbuhan iman kita. Jadi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah alat supaya iman kita itu boleh mengalami pertumbuhan. Karena kita dibentuk untuk memuliakan Tuhan, kita dibentuk untuk menjadi pekerja yang tangguh, dan kita dibentuk untuk percaya dapat melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan yang rasanya itu tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan memakai pekerjaan yang kita miliki sekarang ini sekali lagi sebagai alatnya akan pertumbuhan iman kepadanya, karena pekerjaan kita adalah darinya dan diperuntukkan untuk memuliakan namanya, serta kerohanian dan karakter kita dibentuk dengan segala dinamika di dalamnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, telur direbus menjadi keras, wortel direbus menjadi layu, tetapi bubuk kopi yang diseduh dengan air panas akan menghasilkan aroma yang harum. Jika kemurnian motivasi ada di dalam diri kita, maka yakinlah bahwa pekerjaan yang kita lakukan akan membawa kebaikan, bukan hanya buat diri kita, tetapi mampu membawa kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita, pelanggan internal kita, pelanggan eksternal kita, yang semuanya Tuhan percayakan untuk dapat kita
layani. Untuk itu mari saya mengajak di awal bulan ini dan kita menghadapi dan menjalani bulan ini, bulan Juli 2022, nikmati pekerjaan yang Tuhan percayakan, dan mari kita jalani dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, supaya saudara dan saya dapat menemukan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, iman saudara dan saya menjadi semakin kuat, semakin tangguh di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memakai berbagai macam dinamika, tantangan, persoalan yang terjadi dalam pekerjaan kami sebagai alat untuk pertumbuhan iman kami kepada Engkau, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Dan melalui semuanya itu nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Rumah Sakit Baptis Batu. Kiranya firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan di dalam pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berdekat padamu Tuhan, itulah kedamaian kami. Hanya Yesus ku miliki, air hayat bagiku. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan sertamu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan sertamu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku, sungguh rela ku bekerja asal selalu sertamu. Berdekat padamu, berdekat padamu, sungguh rela ku bekerja asal selalu sertamu. Kuatkan dalam sengsara pada lahan hidupku, lalu masuk pintu surga bahagia sertamu. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga bahagia sertamu. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu, kami siap diberkati Bapa melalui pekerjaan kami, pelayanan kami saat ini. Kami menyerahkan apa yang ada dalam kehidupan kami dengan kuasa-Mu.
siapapun yang kami layani hari ini, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah rumah sakit kami Bapa, dan Tuhan terus ada dalam kami semua. Di dalam satu nama Yesus Kristus yang menjadi berkat buat kami hari ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.